hari ini kita mau bahas eh, nilai-nilai dasar ASN yaitu adaptif. Kegiatannya masih sama yaitu evaluasi tunggakan pekerjaan di Kanta. Untuk tahapan kegiatannya kita juga masih sama menggunakan tahapan kegiatan, menyiapkan konsep bahan paparan. Outputnya yaitu peningkatan jumlah penyelesaian data. Adaptif ini ada tiga nilai-nilai dasar. Yang pertama cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Kira-kira implementasinya atau kegiatannya apa ya, Bis ya? Ada saran mungkin? Oh, Kak, Oh hmm, iya, boleh. Dari Mbak kalau Yuni, apa itu? untuk nilai adaptif yang pada kode perilaku pertama yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tuh hal yang dapat kita lakukan adalah kita bersikap sigap dan adaptif dalam menyesuaikan konsep yang telah disusun. Sikap ini dapat kita wujudkan dengan memperbarui isi sesuai data terbaru serta memanfaatkan teknologi dan metode penyajian yang lebih efektif tanpa mengorbankan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Menurut aku itu sih, Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau aku sih kayaknya itu udah bagus ya, karena memang eh, adaptif itu kan kita dituntut untuk cepat melakukan penyesuaian diri gitu terhadap perubahan gitu. Kalau Nasra menurut kamu gimana? Iya, aku juga sepakat karena itu sudah yang dijelaskan Mbak Yuni tadi udah menggambarkan kecepatan kita dalam menyesuaikan diri dengan segera melakukan perbaikan tadi. Itu aja. Hmm. Oke, jadi ini kita iniin ya, kita sepakatin. Oke, kita lanjut di nilai yang kedua, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kira-kira mungkin ada saran dari teman-teman? Izin, Mbak. Oh iya, dari Mbak Tina. Ada saran apa nih? Nah, kalau dari aku untuk kode perilaku terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, itu dengan bagaimana kita dalam menyiapkan bahan paparan, itu kita bisa menggabungkan visualisasi yang kuat dan mengubah pertemuan yang pasif menjadi sesi yang kolaboratif, yang kaya ide, dan memfasilitasi kerja sama tim yang mudah untuk dimengerti. Seperti itu. Iya, betul banget ya. Inovasi dan mengembangkan kreativitas. Kita bisa lakukan itu dengan tanggap juga sama inovasi-inovasi atau apa ya, yang teknologi yang ada di sekitar kita. Kalau menurut Nasra atau mungkin Mbak Yuni atau Mas Ferdi gimana? Nah, ini tadi eh, tanggapan dari Mbak Tina, yaitu menyiapkan bahan paparan dan menggabungkan visualisasi kuat dan template interaktif seperti MeetMate untuk mengubah pertemuan pasif menjadi sesi kolaborasi yang kaya ide dan memfasilitasi kerja sama tim yang mudah dan dimengerti. Kalau menurut aku ini udah menggambarkan apa ya kreativitas kita dalam menyiapkan bahan materinya. Karena ini kalau kita lihat ini dia membuat template yang interaktif, terus ada mind map-nya juga. Jadi ini bisa memancing kayak kayak ide-ide dari rekan-rekan yang berada di ruang rapat. Iya, karena mudah dimengerti ya, karena kita kan mengembangkan inovasi gitu. Jadi tampilan visual itu bikin kita cepat mengerti. Baiklah, kita lanjut ke nilai dasar ASN di kode adaptif yang selanjutnya, yaitu bertindak proaktif. Kira-kira ada saran dari teman-teman? Izin Mbak, Oh untuk iya. bertindak proaktif, Mm-mm. hal yang bisa kita lakukan itu dengan menyusun bahan pemaparan dengan format laporan tunggakan menjadi fishbone diagram atau diagram tulang atau 5 wise analis yang visual, lalu mengirimkannya kepada tim rapat agar mereka dapat menganalisis akar masalah dan sudah siap dengan solusi inovatif. Hmm. Itu masukan yang sangat bagus ya. Untuk tanggapan dari Mbak Tina mungkin sama Mbak Yuni gimana? Kalau aku sih setuju sih dengan kita buat
bahan paparan dulu, terus kita mengirimkannya dulu kepada tim sebelum rapat tuh, kita dapat memberikan kesempatan bagi rekan kerja untuk mempelajari bahan paparan dulu, sehingga pada saat rapat berlangsung tuh pembahasan jadi lebih efektif, efisien, dan bisa menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas gitu. Setuju banget sama pendapat Mbak Yuni sih. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah selesai untuk membahas ini. Untuk di poin 6, kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi kita masih sama karena kita masih menggunakan output yang sama. Jadi kita masih menggunakan output yang sama, yaitu kegiatan evaluasi tunggakan pekerjaan di Kanta mewujudkan peningkatan jumlah penyelesaian berkas, berkontribusi dalam pencapaian tujuan pelayanan yang optimal, cepat, prudent, akuntabel, sehingga terlaksananya misi kedua, yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan publik, sesuai dengan visi kementerian, yaitu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk di bagian yang ketujuh, yaitu penguatan nilai-nilai organisasi, kita juga masih sama. Evaluasi ini tuh membantu kita menemukan hambatan dalam proses penyelesaian pekerjaan, memperbaiki alur kerja agar lebih mudah. Ini sesuai dengan nilai-nilai kementerian, yaitu melayani dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu. Evaluasi ini juga kita bisa berkolaborasi dengan pegawai atau rekan kerja yang lain untuk menganalisis penyebab tunggakan, mencari solusi bersama agar selesai tepat waktu. Ini sesuai dengan nilai kementerian, yaitu profesional, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Serta nilai yang selanjutnya yaitu terpercaya, itu kita bisa patuh dan taat pada peraturan dengan tidak memanipulasi data. Untuk pertemuan atau diskusi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman atas diskusi hari ini. Oke, sudah? Ya, terima kasih. Terima kasih, Ya, Kak. terima kasih, Kak. Terima kasih.